Baik dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan kembali di talk show. Baru cara kali ini bertempat di pemadam kebakaran ya, di pos wilayah 1 Pleret. Dan kali ini saya Rudi Aliruda akan menemani Anda dengan talk show kali ini di pojok baca Brandware Library dengan beberapa orang narasumber yang sudah hadir juga. Barusan sebelumnya sudah dilaksanakan juga launching dan juga penandatanganan MOU antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Dinas Arsip Perpustakaan terkait dengan akses ataupun juga pengadaan sumber bacaannya ya Pak ya. Baik, dan kita akan coba juga berbincang kali ini. Selamat datang tentunya untuk kita semua di sini di pojok baca. Dan ini tuan rumah kita ada Bapak Ganjar Romdoni ya selaku pos Kepala PTD dan juga dan pos panggilannya ya. Kepala PTD dari Damkar dan Penyelamatan Pos Wilayah 1 Pleret. Baik Pak, dan juga ada Kepala Dinas Arsip Perpustakaan Pak Asep Supriyatna. Selamat datang juga Pak ya. Di talk show kita hari ini kita akan berbincang sedikit terkait dengan literasi dan juga akses informasi terutama yang sedang kita tempati sekarang di tempatnya di sini di pojok baca library Brandware Library. Dan juga tentu saja yang punya hajat juga di sini ya. Ada Pak Yudi yang sudah hadir. Terima kasih Pak sudah hadir di sini dan kita akan berbincang langsung dengan Dulur Pro. Anda bisa menyimak juga di gelaran ini di YouTube kami Pro FM Purwakarta, di aplikasi Pro FM Purwakarta dan juga di appl.purwakatacup.go.id. Kemudian juga bisa interaktif di 08 ya. Oke, seperti itu kita akan langsung berbincang dengan siapa dulu nih yang akan kita ajak Pak, silakan. Ya, Pak Ganjar dulu nih yang punya gagasan juga terkait dengan pendirian ataupun juga pengoperasian dari pojok baca ini nih ya. Pojok baca Brandware Library. Dari mana awalnya, kemudian juga prosesnya seperti apa sampai berdiri seperti ini dan ini luar biasa tentunya dengan juga bisa memberikan manfaat untuk kedepannya. Silakan Pak Mangga. Baik, terima kasih Bang Izin. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan launching pojok baca Brandware Library dengan dukungan dari Bapak Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kemudian juga dukungan dari Bapak Kadis Arsip dan Perpustakaan. Hatur nuhun atas support semuanya. Berawal dari kebetulan saya sebagai peserta diklat PKP Angkatan 14 2023 yang saat ini masih sedang berjalan betul. Kebetulan nanti akhir Desember. Di situ saya mendapatkan ide untuk membuat pojok baca sebagai inovasi. Karena dasarnya ya tadi mungkin untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan dan keterampilan teman-teman khususnya di UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah 1 Pleret ini dan umumnya buat seluruh anggota pemadam kebakaran. Baik, dan ini diputuskanlah pojok baca bentuknya ya. Betul. Dan itu juga membuka akses informasi tentunya bagi tidak saja anggota ya, tapi boleh bagi masyarakat juga atau gimana? Boleh, buat khusus semua masyarakat dan kebetulan ada buku-buku yang memang diberikan untuk seluruh masyarakat. Oke, menarik ya. Dan ini yang saya tahu nih ya, ini juga untuk di pos wilayah di Damkar Penyelamatan Purwakarta baru pertama yang di sini kan? Baru ada begitu betul, ya. Betul. Mungkin kita komentar dulu dari Pak Kadis seperti apa tanggapannya Pak untuk berdirinya pojok baca ini Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang saya garis bawahi adalah yang pertama inisiasi dari Pak Ganjar ini atau Pak Danpos ini kaitan beliau menyampaikan, Pak saya akan membuat inovasi, akan membuat pojok baca di pos wil 1 Pleret. Saat itu saya langsung mendukung, saya setuju sekali. Kenapa? Karena jujur kami memiliki 3 poswil. Nah paling tidak dengan poswil 1 menginisiasi pojok baca ini nanti akan memicu dan memacu 2 poswil lainnya untuk sama-sama nanti ke depan membuat pojok baca itu. Karena dalam benak saya teman-teman kami di Regu itu di hari biasa pada saat tidak terjadi kejadian baik kebakaran maupun penyelamatan mereka akan lebih banyak ada di sini, ada di Makopusat. Artinya kan alangkah lebih baiknya apabila waktu luang mereka di sela-sela tidak ada kejadian mereka manfaatkan untuk membaca. Karena membaca itu di dalamnya akan ada informasi yang pasti akan bermanfaat bagi mereka semua. Jadi saya langsung menyambut baik gagasan dari Pak Danpos ini. Itu langsung menemui Pak ya, langsung menemui. Betul, ya. betul. Dan disepakati juga tentunya ya. Betul. Nah untuk
kedepannya barangkali apakah juga akan ada arahan kah atau memang menunggu respon dari kawan-kawan Poswil yang lainnya aja? Ya, ya tadi ya paling tidak hari ini akan memicu teman-teman di Poswil lain, Oke, di semoga. Poswil 2 Wanayasa maupun Poswil 3 Cikopo. Hari ini pun mereka akan melihat dan menonton channel YouTube ini. Baik. Nah, paling tidak saya akan menginstruksikan secara bertahap Oke. ya untuk segera memikirkan bagaimana mencari pojok bacanya. Ya, ya. Karena jujur saja kami di Poswil 2 Wanayasa memang sudah kita miliki bangunannya. Sudah diserah terimakan dari dulu milik Dispora, pengelolaannya sudah diserahkan kepada kami dan kami memungkinkan membuat pojok itu. Nah, untuk yang di Poswil Kopo memang kita baru pinjam tempatnya, kita dapatkan izin dulu dari yang punya tempat. Betul. Jadi yang Tapi pasti itu juga tetap itu ya, akan kita lokasi coba juga laksanakan. diperhitungkan ya. Betul. Lokasinya, kemudian juga tempat ketersediaan akses tempatnya juga ya. Betul. Kita beralih dulu ke Pak Asep Siap. nih ya, Kepala Dinas Arsip Perpustakaan. Pak, Siap, ini Pak melihat Rudi. gagasan yang seperti ini muncul dari mungkin ya rekan-rekan dari sejawat juga begitu ya di sini di Damkar Penyelamatan. Bagaimana Pak melihat ide ini juga mungkin kita juga berkaitan dengan tadi ada bisa diasuh oleh masyarakat nih. Kemudian juga dengan gagasan dan juga tagline perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial juga. Nah, keterkaitannya Pak seperti apa mungkin? Ya, terima kasih Kang Ganjar, Pak Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ini sebetulnya sangat sejalan dengan visi kami di Dinas Perpustakaan dalam rangka meningkatkan tingkat membaca masyarakat. Dan jujur saja minat membaca masyarakat saat ini diakui atau tidak diakui, harus kita akui bersama, kita masih agak rendah. Oke. Dan kalau kita terlalu mengandalkan arsip daerah yang itu secara letak juga jauh ada di kota, agak susah kalau kita mengejar tingkat literasi masyarakat yang cukup merata dan meluas. Nah, salah satunya dengan hari ini dibentuk minat baca di UPTD wilayah 1 Pemadam Kebakaran. Ini dalam rangka itu, dalam rangka men-share tingkat baca masyarakat. Nah, terus selanjutnya saya tadi pada saat sambutan saya sampaikan bahwa memang sebaiknya OPD atau perangkat daerah yang kerjanya berdasarkan pada tingkat emergensian, artinya kerjanya itu tidak setiap saat. Tadi Pak Kadis melaporkan pada saat kemarau, satu hari itu satu UPTD bisa 4-5 kejadian pada saat kemarau. Tapi pada saat hari-hari biasa dimungkinkan nggak ada kejadian. Nah, betul. untuk menunggu waktu tugas, panggilan tugas, ada baiknya memang diisi dengan membaca buku. Tadi memang PR juga buat kami di Dinas Perpustakaan. Nanti setelah tadi MOU kita sudah, nah ada kewajiban kami nanti untuk melakukan dropping buku. Baik. Nah, harus juga kami menyiapkan buku-buku yang harus merelekkan. Oke. Nggak apa-apa nanti ditampilkan juga buku-buku yang Yang sifatnya syarat hiburan begitu ya. yang syarat ilmu, syarat yang agak berat-berat, tapi juga harus ditampilkan juga buku-buku yang rileks, yang misalkan buku-buku yang komedi, novel, dalam rangka tadi. Karena saya sampaikan, menunggu itu bukan perkara yang mudah. Yeah. Menunggu itu menjenuhkan, menunggu itu melelahkan. Nah, dalam rangka mengisi itu, makanya ini bisa menjadi salah satu solusi. Perpustakaan ini menjadi salah satu solusi dalam rangka kawan-kawan semuanya tetap terjaga, fisiknya terjaga, mental dan spiritualnya juga tetap terjaga. Salah satunya upayanya dengan membaca buku. Dan saya Pak Kadis di Dinas Arsip Perpustakaan, kalau dulu mungkin orang visi membaca itu membaca mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saat ini tagline Perpustakaan Nasional juga sudah berubah. Betul. Perpustakaan untuk kesejahteraan. Nah, kami di Purwakarta merubah juga, bertransformasi juga, membuat udagan visinya itu maca pikeun hirup jeung hurip. Membaca itu untuk hidup dan kehidupan. Nah, salah satunya dengan hari ini, ada program TPBIS di kita. Nah, Pak Kadis, perpustakaan itu kalau dulu itu hanya menjadi pusat membaca. Nah, sekarang itu melalui program TPBIS,
perpustakaan itu menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat. Ya, begitu. Nanti di sini bisa dimungkinkan sesuai dengan keahlian kawan-kawan di pemadam kebakaran dan penyelamatan itu dilakukan pelatihan. Ada program-program khusus Pak, ya? Program-program pelatihan, misalkan masyarakat dididik untuk penyelamatan standar, dididik untuk emergency P3K standar, kan bisa dimungkinkan seperti itu. Tempatnya di mana? Bisa di sini di perpustakaan. Jadi perpustakaan sekarang ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di perpustakaan bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat yang sifatnya edukatif. Nah, bisa dilakukan pelatihan, bisa dilakukan di perpustakaan ada kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Korea, terakhir kemarin kursus gitar juga ada di perpustakaan. Ada kursus pemusaraan jenazah. Nah, intinya apa? Bahwa perpustakaan itu menjadi pusat seluruh aktivitas masyarakat yang itu tentunya aktivitas yang bermanfaat. Nah, ini tempat yang sedemikian representatif, terus akses juga yang sedemikian baik, bisa dimanfaatkan. Nanti Pak Kadis dan kawan-kawan bisa melakukan pelatihan-pelatihan apa yang sesuai dengan kefungsian di perangkat daerah. Itu Kang Rudi. Baik, betul. Terima kasih Pak Asep. Dan ini juga kita kembali ke Pak Ganjar ya. Tentunya dengan berdirinya pojok baca ini sudah ada gambaran juga bagaimana pojok baca ini dijalankan begitu ya. Tidak saja mungkin yang kita tahu ketika ada taman baca, ada pojok baca, ada perpustakaan berdiri, tanpa ada pengelolaan kan juga mungkin akan terbengkalai, akan jadi tumpukan buku saja bagi kita bermakna. Nah, bagi Pak Ganjar sendiri untuk membuat ini hidup, pojok baca ini hidup, seperti apa program-program yang sudah terprogramkan gitu? Ya, alhamdulillah Pak, untuk pengelolaan pojok baca ini memang kami tadi sudah menandatangani layanan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan, Arsip dan Perpustakaan. Baik. Dan insya Allah karena sesuatu yang baru mungkin nanti akan ada pembinaan untuk cara seperti mengelola seperti yang tadi disampaikan. Dan mudah-mudahan atas petunjuk Pak Kadis, Damkar juga nanti kami berupaya untuk menarik minat teman-teman yang ada di posir-posir yang lain untuk menarik ke sini, dan insya Allah lah mudah-mudahan kami akan membuat sebuah pojok baca yang memang tidak hanya dalam tanda kutip untuk kutu buku, tidak, tapi ya tadi seperti yang tadi disampaikan, kami akan menyediakan pusat aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang bermanfaat dan juga komponen-komponen bukunya yang memang untuk merilekkan. Betul. Gitu. Dan kalau saya lihat juga Pak Kadis ini sudah lengkap dengan ada perpustakaan digitalnya juga. Sudah bisa diakses, ya, ada e-booknya juga nanti bisa diakses. Dan untuk Pak Kadis sendiri nih, sebetulnya sejauh mana Pak? Sejauh mana kebermanfaatan harapannya ya begitu ya? Apakah dengan akses informasi yang semakin terbuka juga akan meningkatkan kapasitas dan juga kompetensi kawan-kawan di sini, rekan-rekan di sini? Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa harapan saya paling tidak pojok baca ini menjadi sarana edukatif bagi anggota saya yang di sini. Anggotanya saja dulu. Ya. Pasti setidaknya itu ya. Itu minimal itu dulu. Nah, selebihnya kan secara bertahap saya akan membuat tempat simulasi yang akan mendukung edukasi pemadam cilik. Kita punya inovasi Edacil yang tahun yang lalu sudah kita launching, dan sampai hari ini ya peserta atau pemohon Edacil ini sudah sangat-sangat banyak, sampai kita pun kewalahan. Ya, yang kita laksanakan di Mako Pusat. Nah, artinya nanti tahun depan saya akan mencoba untuk melaksanakan hal yang sama di sini. Baik. Nah, paling tidak nanti ada beberapa sekolah yang tidak bisa kita tampung di Mako Pusat, kita arahkan ke sini. Sama saja. Nanti pelaksanaannya juga seperti yang dilaksanakan di Mako Pusat. Hanya malah di sini akan ada tambahan ini. Jadi teman-teman yang nanti akan hadir di sini, ibu-ibu yang mengantar anaknya pun pada saat anaknya kita berikan simulasi kaitan dengan keilmuan damkar, ya, ibu-ibu pun bisa membaca di sini. Betul. Kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau sudah jadi jalan program-programnya ya, ketika ibu-ibunya ke sini mungkin ada pelatihan merajut mungkin di sini ya, atau apa gitu ya, mungkin bisa dilakukan. Dan kembali ke Pak Kadis Arsip Perpustakaan juga. Pak Kadis untuk ini juga menarik ya, karena yang saya tahu pojok baca ini bukanya 24 jam Pak, ya. Ini tidak pasti ya, pasti 24 jam ini. Mungkin satu-satunya Pak di Purwakarta ya, yang buka 24 jam juga. Ini jadi ada 3 shift mungkinnya nanti dari anggota juga yang bergiliran, dan akan ada pengelolaannya juga. Tadi disampaikan oleh Pak Ganjar bahwa mungkin ke depan ada kolaborasi khusus untuk pelatihan penataan ini Pak.
pengelolaan buku-bukunya begitu. Mangga Pak. Ya, memang PR-nya nanti sirkulasi bukunya juga harus tetap dijaga. Sirkulasi buku, terus nanti jenis bacaannya juga harus kita diversifikasi. Terus tadi saya dengar dari Pak Kades juga di sebelah sana akan dibangun pusat edukasi. Karena ada pusat edukasi, nanti dimungkinkan juga anak-anak siswa sekolah yang berkunjung yang bisa jadi satu paket, nanti mereka bermain di sana, melakukan pelatihan di sana, nanti diarahkan juga membaca ke sini. Berarti PR kami di perpustakaan harus juga menyiapkan buku-buku yang sesuai dengan target market kita. Itu saja sih mungkin Kang Rudi, ininya PR ke depannya. Baik. Sirkulasi buku, diversifikasi bukunya harus kita jaga. Baik. Dan tadi juga selebihnya keunggulan lain adalah kita sudah terkoneksi dengan Perpusnas di e-booknya juga ya. Ada pustakaan digital juga, mungkin bisa diakses juga nanti untuk melengkapi, memperkaya juga koleksi bacaannya begitu. Dan selain dari pembentukan atau launching pojok baca, tugas dari Pak Ganjar salah satunya juga ada membuat pelatihan ya, untuk pelatihan SAR begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita yang lain. Dan untuk sesi kali ini sepertinya akan ada pergantian pemain dulu Pak ya. Terakhir barangkali sebagai closing statement dari Pak Kadis berdua untuk pojok baca ini seperti apa? Enggak. Ya, terima kasih sebagai closing statement saya. Ya, saya himbau kepada masyarakat wilayah Pleret khususnya ya, tadi apabila memang ada keinginan untuk melihat ataupun bahkan membaca di tempat ini, saya persilakan dengan tangan terbuka. 24 jam berapapun. Itu kelebihannya di sini ya. Itu barangkali Pak. Baik, terima kasih Pak. Enggak, Pak Asep. Kalau saya kembali ke tagline kami, maca pikeun hirup jeung hurip. Mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi wasilah untuk lebih hidup lagi masyarakat Purwakarta, bisa membantu masyarakat dalam rangka ya meningkatkan taraf kehidupannya. Jadi membaca itu bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang itu membaca itu harus bisa mendatangkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Baik, dan seperti itu Dulur Pro, percakapan kita kali ini, obrolan kita di pagi hari bersama dengan 3 orang narasumber kita, dan kita akan lanjutkan juga nanti dengan sesi kedua terkait juga dengan pelatihan ataupun in-house training Vertical Rescue yang juga diadakan hari ini di Poswil 1 Pleret Purwakarta. Tentunya masih di sini Siman 3,1 FM Purwakarta, musik dan informasi. Hatur nuhun Bapak. Ya, mangga. Silakan. Sampurasun, wargi Purwakarta, kembali hadir program pemutihan pajak kendaraan bermotor periode pembayaran 16 Oktober sampai dengan 16 Desember 2023, yaitu bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua, bebas tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun kelima, diskon pajak kendaraan bermotor, dan diskon bea balik nama kendaraan bermotor ke-1. Hayu kesamsat, segera manfaatkan programnya dan menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat. Karena pajakmu untuk Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membangun Jawa Barat, Bapenda Jabar Subasi bagi negeri. Dengan layanan
cepat dan darurat. Layanan Purwakarta Siaga 112 ini terhubung selama 24 jam yang dapat diakses dari semua operator telepon seluler dengan atau tanpa SIM dan tolong rumah serta operasi pulsa. Selamat siang, dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, ada yang bisa kami bantu? Bagi yang menyalahgunakan layanan 112 ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Saat Anda menelepon 112, persiapkan diri Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan dari petugas call center. Pertama, apa jenis keadaan daruratnya? Kedua, di mana lokasi kejadiannya? Ketiga, apakah sudah ada korban atau belum? Keempat, apakah kejadiannya terjadi di bangunan? Selanjutnya, berikan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dengan Purwakarta Siaga 112, kami siap melayani kondisi darurat Anda. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Kebakaran hutan dan lahan adalah kejadian yang sering terjadi di sebagian wilayah kekeringan dan memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan manusia. Ini biasanya disebabkan oleh faktor seperti cuaca kekeringan, aktivitas manusia seperti pembakaran hutan ilegal atau faktor alam seperti petir. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan dampak yang luas bagi kehidupan, keanekaragaman hayati menurun, kualitas udara tercemar, kesehatan masyarakat terganggu, aktivitas masyarakat terhambat, aktivitas pendidikan terganggu, dan degradasi tanah. Pencegahan penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan pemantauan yang ketat, pemadaman api, pengendalian aktivitas manusia yang merusak, serta kampanye kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah dan organisasi lingkungan bekerja sama dalam upaya mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan serta memitigasi dampaknya. Bakar di area hutan dan lahan tidak membuang puing sembarangan. Hindari praktek membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan. Segera lapor petugas jika melihat kebakaran hutan dan lahan di nomor 0811 9937 93,1 Pro FM Purwakarta, musik dan informasi dulur, kembali bersama saya Rudi Aliaruda dan kita lanjutkan talkshow bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta dengan formasi narasumber yang berbeda tentunya, tapi tetap masih ada Pak Ganjar di sini ya, ada dan pos kita di sini. Ganjar, kita lanjutkan lagi. Kita perkenalkan dulu sebelumnya ya. Ada Pak Lukman juga di sini yang selaku kasih penyelamatan Pak ya di Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta. Ada tugas apa Pak untuk hari ini terkait juga dengan selain launching buku map pojok baca ya, ada juga in-house training atau pelatihan rescue. Ya betul, sesuai dengan apa yang tertera dalam flyer tadi bahwa selain launching pojok buku itu di sini dilaksanakan juga in-house training tentang SAR, salah satu materi SAR. Salah satu materi SAR. Karena banyak, kalau berbicara SAR itu banyak, multi masalah kan, multi kegiatan. Jadi kalau di sini kita coba satu saja, namanya vertical rescue. Vertical rescue kita laksanakan di sini. Dan ini sudah berlangsung dari tadi ya? Sudah berlangsung kira-kira setengah jam yang lalu. Setengah jam lalu ya dulur, dan ini diikuti oleh semua anggota Damkar Penyelamatan Purwakarta. Betul. Di betul. 4 pos dan mako juga ya? Ya betul. Baik, total jumlah berapa tadi Pak? Total jumlah peserta itu sekitar 21 orang. 21 orang. Ya. Dan ini materinya sudah berlangsung dulu, nanti kita akan ke sana juga, tapi sebelumnya juga kita akan lanjutkan obrolan dengan Pak Ganjar sendiri. Jadi untuk peningkatan kompetensi ya kawan-kawan anggota di Damkar, terutama di pos wilayah 1 Pleret ini, selain pojok baca juga diadakan pelatihan rescue itu ya SAR. Itu bagian dari rencana program apa juga Bat ya? Betul. Kembali diinformasikan bahwa kami sebagai peserta diklat PKP angkatan 14 tahun 2023 yang memang saat ini masih sedang berjalan. Betul. Saya mempunyai ide awalnya dengan latar belakang masalah yang memang kebetulan kemampuan atau kualifikasi tentang
penyelamatan dalam bidang SAR itu anggota UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah 1 memang minim atau kurang. Jadi dengan adanya pojok baca Brandware Library ini yang merupakan sebuah inovasi dari produk inovasi yang berangkat dari peningkatan kompetensi SAR anggota UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah 1 yang sebagai produk inovasi dalam diklat yang saya laksanakan yaitu diklat pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2014 yang memang dilaksanakan di Pusdikmin Polri Bandung, sehingga output yang saya sampaikan ya salah satunya adalah pojok baca. Baik. Dan juga di antaranya adalah pelatihan salah satu materi dari SAR tersebut. Baik, dan untuk pelatihan sendiri ini apakah hanya sekarang saja vertical rescue atau nanti ada lagi ke depannya? Pak Lukman Mulyana silakan. Rencana kita sebetulnya ini gayung bersambut ya. Ketika teman dari UPTD Pleret ini, UPTD 1 Pleret ini mengadakan satu rangkaian implementasi aksi perubahannya berupa adanya pelatihan SAR. Sebetulnya kami pun ada rutinitas latihan. Baik. Yang tahun ini direncanakan ada 3 jenis kegiatan, diantaranya vertical rescue, tempatnya di sini, ya makanya kita gabungkan. Terus Rabu depan kita mencoba water rescue, tempatnya di Wanayasa. Wah, seru nih. Selanjutnya minggu depannya lagi bahkan 2 hari nanti terus ada jungle rescue, penyelamatan di hutan, termasuk nanti teknik penanggulangan karhutla. Betul. Kan gitu, karena teman-teman juga harus paham benar bagaimana penguasaan wilayah hutan dalam penanggulangan kebakaran. Jangan sampai mereka terjebak nanti ke dalam kobaran api kan seperti itu. Iya, sangat-sangat dibutuhkan. Maka 3 materi ini akan kita coba latihkan minimal di akhir bulan itu mereka sudah siap untuk materi-materi itu. Baik, dan kalau dari tingkat mungkin presentasinya begitu Pak. Untuk skill rekan-rekan di sini juga dari anggota maksudnya ini sudah 100% atau semuanya atau mau menjelang 100% dari yang sudah terlihat kemampuan kawan-kawan di sini? Sebetulnya teman-teman ini fluktuatif ya, artinya tidak sama. Tidak sama kemampuannya. Karena timing yang berbeda. Waktu kita melaksanakan pelatihan mungkin saja yang bersangkutan mengikuti kegiatan water rescue, tidak mengikuti vertical rescue, dan baru kali ini dia mengikuti vertical rescue. Begitupun sebaliknya. Sudah ada yang punya bekal duluan ya. Tapi dia ada yang punya misalkan dia pernah mengikuti diklatnya hanya water rescue, vertical rescue belum. Nah hari ini mungkin dia yang pertama. Tapi mungkin juga ada yang sudah beberapa kali kan. Jadi kita belum bisa menentukan presentasinya gitu. Yang penguasaan tentang vertical rescue ini berapa persen, karena belum semua teman-teman yang ada di Damkar Purwakarta juga pernah mengikuti latihan vertical rescue. Makanya kita selalu continue latihan. Baik. Dan mungkin juga bukan tanpa alasan kenapa vertical rescue di Pleret ya, pasti ada alasannya ya. Betul. Alasannya vertical rescue di Pleret seperti hanya luas wilayah Pleret atau luas wilayahnya ada wilayah Tegawaru, ada Maniis, ada Sukatani yang memang sangat-sangat banyak potensi bahaya di ketinggian. Salah satunya ketika mengembangkan objek wisata Gunung Parang misalkan. Gunung Parang merupakan salah satu destinasi wisata yang terbaik di Asia, medan panjatnya. Ya, terbaik di Asia. Tidak menutup kemungkinan terjadi crash di sana, terjadi kecelakaan. Dan siapa lagi nanti yang action di sana kalau bukan teman dari Pleret ini yang pertama kali datang ke lokasi kejadian. Begitupun seperti Gunung Bongkok, di sini ada Gunung Cupu, ya, seperti itu. Terus wisata Cirata, lihat sendiri kontur-konturnya di Cirata, tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan di beda ketinggian tersebut. Baik, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhannya. lingkungan tuntutan dari medan penyelamatan juga ya. Betul. Oke. Baik, dan dari Pak Ganjar sendiri nih, untuk kali ini kita akan juga mencoba lihat ya, kita akan tengok juga yang latihan Pak Lukman ya.
terakhir barangkali untuk disampaikan juga kepada dulur pro dari harapan untuk pelatihan sekaligus juga dengan pojok baca ini, korelasinya, hubungannya seperti apa, bagaimana, Mangga? Ya, harapan kami khususnya terhadap para anggota UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah 1 semoga bisa merawat dengan baik, menjaga dengan baik dan mematuhi peraturan-peraturan yang memang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, yang harus selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan. Dan kemudian untuk masyarakat harapannya mangga bisa datang ke kami, berkunjung 24 jam karena memang kami selalu buka 24 jam terkait dengan piket juga, mangga. Dan mungkin terakhir buat teman-teman sesama diklat PKP, ya, boleh. Bisa disampaikan boleh ya, Pak? Silakan. Ya, mau doa dan dukungannya buat kita semua yang sedang menjalani perjuangan ya nanti sampai Desember, mudah-mudahan segala sesuatunya lancar dan dengan hasil yang terbaik, lulus semua. Kami doakan dan meminta ke seluruh masyarakat juga untuk berdoa, semoga kami dipermudah segala sesuatunya. Amin. Khusus untuk peserta diklat PKP angkatan 14 2023 Kabupaten Purwakarta. Sukses dan semangat buat Pak Ganjar ya di pelatihan juga. Baik Pak, kita langsung ke lokasi. Pak Lukman, Pak Ganjar, kita akan menuju lokasi pelatihan in-house training vertical rescue. Saya juga akan menggunakan helm ya untuk sebagai safety juga nih. Baik, dulur, kita akan langsung menuju ke lokasi training vertical rescue, safety and rescue lebih tepatnya. Ini sekarang Pak Lukman kita sambil jelaskan nanti ya. Sambil jelaskan sedang materi apa dan juga nah, boleh. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa materi yang perlu disampaikan kepada peserta. Pertama, dalam dunia rescue, vertical rescue, itu ada yang disebut dengan teknik jangkauan atau leading. Bagaimana kita mencapai mencapai korban dari titik tertentu di tempat kita. Apakah korban itu ada di atas atau korban ada di bawah kita atau di samping kita, di tebing. Kalau itu semua dinamakan teknik rintisan. Teknik rintisan itu ada 3 ya. Ada climbing dengan cara memanjat kalau korbannya di atas. Ada abseiling atau rappelling kalau korbannya di bawah. Ada traverse atau menyamping, pemanjatan menyamping sehingga kita itu sampai ke titik korban ya. Itu namanya teknik leading, teknik penjangkauan kepada korban. Nanti ada juga yang disebut teknik evakuasi. Teknik evakuasi juga ada 3 ya. Ada hauling, ada lowering dan ada suspensi ya. Lowering itu seperti apa? Nanti bagaimana kita menurunkan korban dari atas ke bawah. Hauling dari bawah ke atas. Terus suspensi dari satu ketinggian ke ketinggian lainnya. Gitu, berbeda ketinggian. Maka materi-materi itu kita sampaikan. Minimal teman-teman di sini itu paham bagaimana membuat simpulnya supaya mempermudah proses pergerakan evakuasi. Dari mulai teknik penambatan sendiri kan macam-macam. Ada penambatan dengan teknik single, teknik double dan lain sebagainya. Atau sistem perbandingan tali, sistem perbandingan beban. Ada yang disebut dengan A system, ada yang disebut dengan jet system, ada yang disebut dengan M system. Ini semua nanti kita simulasikan, kita sampaikan kepada teman-teman. Ini kita simulasikan sehingga mereka bisa mempraktekkan semua
materi evakuasi ini, penyelamatan ini, ya. Yang paling sederhana itu untuk menghafal jenis-jenis alat pun banyak, saking banyaknya alat mereka itu harus membuat catatan. Karena ingat, kalau teman-teman ini kadang-kadang kalau sudah agak usianya agak tonggoh sedikit, ya, ada tuh supaya hese inget gancang lupa itu, ya, hese inget gancang lupa, sehingga mereka harus buat catatan. Dengan melihat jumlah peralatannya saja, ya, jumlah peralatannya saja, nama-namanya ini mungkin hanya perlu dicatat dulu, dibuka-buka dulu kamus seperti itu. Tapi insya Allah kalau sering terus berlatih sudah ada di memorinya. Seperti itu kira-kira. Baik, demikian ya. Dan untuk dicontohkan barangkali ada bisa diajak satu atau dua orang secara simpul ataupun juga cara penyelamatan dan lainnya. 1 menit lah. Oke, silakan. Yang sudah menerima dalam materi. konteks ini saya sudah siapkan, ini adalah aktornya lah. Nah, aktornya. begitu ada korbannya kan, Ya, ada korbannya. aktornya. Ini teknik bagaimana cara disebutnya ini ascending atau jumaring, ya. Nanti tak ingat ya, ada 2 nama nih. Ini pemanjatan tali itu ada ascending, ada jumaring. Itu juga ya objeknya. Nah, kenapa ada 2 tali? Baik, silakan. Ya. Bisa Kenapa ada 2 tali? Ini syarat safety-nya seperti ini. 1 tali untuk pemanjatan, 1 tali untuk backup, ya. Kalau ini putus, ini masih ada backup. Ini ada merupakan standarnya sebuah pemanjatan jumaring itu seperti ini. Ya. Silakan cobaan. Dipraktikkan boleh, didemonstrasikan dulu. Lihat di sini juga kita akan apa namanya tadi? Ini ascending. Ascending ya. Ascending ini salah satu teknik rintisan juga. Nah, karena pemanjatan itu ada pemanjatan langsung di tebing, ada pemanjatan dengan satu tali. Nah, ini sama namanya climbing. Berarti dengan tujuan untuk menuju titik titik ya. tertentu. Seperti itu kira-kira. Nah, dibutuhkan berapa orang ini untuk yang seperti ini minimal? Ini cukup dengan 1 orang. 1 orang juga cukup. 1 orang. Artinya gini, ini alatnya namanya ascendingnya ini, yang disebut ascending itu ini. Ya, atau jumar itu ini. Dulu namanya hanya jumar. Padahal namanya ascending, alat untuk manjat ya, fungsinya manjat. Dia punya gerigi sehingga ketika ditarik ke atas ada beban, dia ngunci. Mencengkram gitu ya. Dia mencengkram. Nah, tekniknya dikombinasi. Tapi syaratnya juga antara ascending yang atas dengan yang bawah itu harus ada tali penghubung. Kenapa? Karena kalau salah satu lepas, satu masih bisa aman. Nah, tambahan lain di bagian belakang ini dibantu juga satu nama juga sama. Ini ascending juga, hanya kalau ini namanya hand ascending, ini tanpa pegangan. Ya, tanpa pegangan. Sebagai backupan ya. Bisa digunakan untuk backup. Backupan ya, betul. Kalau dua-duanya lepas, masih ada satu ini. Pastikan pemanjatan ini safety. Seperti itu. Siap, bisa langsung dipraktikkan. Silakan. Nah, dalam teknik ini perlunya kombinasi kekuatan itu ada di tangan dan kaki. Tuh, salah satu seperti itu. Jadi bagian tubuh atas bawah ini semua ya. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Ya. Ini adalah kasih semangat juga nih. Ya, salah satu teknik rintisan, ya, teknik rintisan atau teknik leading. Nah, berarti ketika sampai di atas itu bisa membuka jalur gitu ya, bisa membuka akses. Ya. Lalu bisa melakukan penyelamatan. Nah, pengamanannya itu seperti ini. Kira-kira itu. Nah, dari sana baru dia melakukan yang kedua tadi upselling atau rappelling dari satu titik. Dia merubah tali panjat tadi sebagai tali utama untuk melakukan upselling. Ya, untuk melakukan upselling. Yang tentunya kalau teknik evakuasi dia itu membuat satu simpul dulu di atas untuk membawa korbannya dengan teknik tandem namanya. Ini dimungkinkan 1 orang bisa ya? Bisa 1 orang. Teknik itu 1 orang. Berarti si korban dalam posisi apa kalau udah pakai ini? Korban itu dalam posisi sama sejajar. Sejajar. Ya, nantinya korban itu ada di bawah pinggangnya dia, di bagian depan. Nanti seperti itu.
Berhadapan, berangkulan atau saling membelakangi. Saling membelakangi. Ya. Artinya berada di membelakangi si rescuer. Ini rescuer, nanti korban itu sebetulnya membelakangi rescuer nantinya. Di punggungnya nempel punggungnya. Ya, punggungnya nempel. Karena Baik. punggungnya itu contoh ini nanti si korban itu ada menggunakan ya, seperti itu. Boleh, Pak. Nah, nanti itu persiapan, maka harus sangat-sangat dipelajari bagaimana simpul itu mudah dilepas dan kuat, karena kalau memang salah saja membuat simpul itu akan ada kesulitan pada saat proses rilisnya, melepasnya. Ya, seperti itu kira. Baik. Nah, seperti itu, karena beban masih di sana, kita untuk melepas tali utama scanningnya juga selama ada beban dia akan sulit untuk dilepas. Jangan Pak Lukman, di pelatihan sekarang ini semua dilakukan praktis semacam ini. Ya. Satu persatu dicoba ya. Satu persatu, Oke. saya katakan wajib. Baik. Wajib semua mencoba. Nanti selesai ini kita buat beberapa lintasan sehingga semua bisa mencoba. Baik, boleh angkat tangan yang sudah mencoba ini? Angkat tangannya yang sudah mencoba? Belum. Ada yang sudah Belum. Ada yang sudah mencoba kan? Oke, satu. Coba. Oh, 3 orang. Ya, berarti selebihnya nanti akan sekarang dicoba ya. Akan sekarang coba. Lebihnya nanti akan sekarang dicoba ya. Akan sekarang coba. Baik, dan seperti itu. Pemerintah Kabupaten Purwakarta meluncurkan layanan kedaruratan call center 112.